sebagai bahan aluminium, dan kita akan taruh di sini, otomatis dia akan Halo coy, kembali lagi bersama saya Betel. Setiap daerah di Indonesia selalu mewariskan sebuah ilmu yang terkait dengan kemampuan-kemampuan di luar batas normal. Sebagian orang saat ini mungkin menganggapnya sebagai mitos belaka. Namun, tidak sedikit cerita-cerita berkembang yang menyebutkan bahwa ilmu-ilmu, mantra maupun bacaan-bacaan yang diwariskan orang-orang tua dahulu terbukti manjur. Salah satu ilmu, benda atau mantra yang diwariskan oleh orang tua adalah yang terkait dengan kemampuan untuk bisa memikat wanita. Di Sulawesi Selatan, beberapa mantra atau barang mustika masih dicari-cari, khususnya mereka yang ingin mendapatkan jodoh dengan cepat. Dengan memiliki ilmu itu, mereka diyakini bisa dengan cepat memikat para perempuan yang ada di sekitarnya. Maka, apa saja ilmu itu? Mari kita bahas. Yang pertama adalah jala rambang. Kita skip dulu pembahasan jala rambang ini karena merupakan inti pembahasan, jadi jangan di skip videonya ya coy. Yang kedua adalah kulau oroane atau makpun rai. Kulau merupakan sejenis mustika yang dipercaya di kalangan orang Bugis Makassar. Konon mustika ini banyak diburu oleh orang-orang Bugis Makassar. Mustika tersebut diceritakan cuma bisa didapatkan oleh orang-orang tertentu melalui proses mimpi. Konon orang tersebut akan bermimpi ketemu dengan leluhur atau orang tuanya dan diberikanlah kulau itu. Ada beberapa jenis kulau seperti kulau basi yang jika dimiliki, pemiliknya akan kebal senjata. Kulau jekne yang bisa membuat pemiliknya hilang saat di air dan tidak bisa terbakar. Nah, khusus kulau oroane atau makpun rai yang bentuknya mirip kelamin wanita maupun lelaki, dipercaya masyarakat Bugis Makassar sebagai benda yang bisa menarik lawan jenis, hingga menjadi obat untuk lemah syahwat, impoten, dan fungsi-fungsi lainnya. Dan yang terakhir adalah tempa-tempa Pak Lungang. Ini merupakan jenis mantra yang banyak diajarkan orang tua dahulu di daerah Makassar. Meski dipercaya sebagai mantra, sebagian menganggap ini tidak lebih dari sebuah kalimat sugesti atau syair yang bisa memotivasi orang untuk bergerak memikat pujaan hatinya. Nah, seperti thumbnail pada video ini, mari kita bahas jala rambang di Kabupaten Bantaeng lebih dalam. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu. Jika di Jawa dikenal mantra yang dinamakan jaran goyang, maka di Sulawesi Selatan tepatnya di Bantaeng ada minyak jala rambang. Tak banyak yang tahu soal jala rambang di Bantaeng. Mantra pemikat wanita ini punya banyak versi jika diceritakan. Perlu diketahui, nyaris tidak ada manuskrip yang menyebutkan dengan jelas apa dan bagaimana jala rambang bekerja. Tentunya, ini masih menjadi misteri dan cerita turun-temurun masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Bantaeng. Jala rambang terdiri dari dua kata yaitu jala dan rambang. Dalam bahasa Makassar, jala adalah sebuah kata benda yang berarti jaring, dan rambang adalah sebuah kata sifat yang berarti mengambil apapun yang ada di hadapannya tanpa terkecuali. Jadi, jala rambang bisa berarti jala yang mampu mengambil apapun yang ada di hadapannya tanpa terkecuali. Konon kabarnya, jala rambang adalah semacam ilmu kebatinan. Ilmu ini berasal dari seorang ahli spiritual pada masa kerajaan Bantaeng atau dalam bahasa Bantaeng dikenal dengan sebutan Pandrita. Pandrita ini mendapatkan ilmu jala rambang melalui proses semedi yang cukup lama. Dia memohon petunjuk untuk diberikan ilmu oleh sang penguasa semesta. Setelah mendapatkan petunjuk, maka Pandrita ini bersegera melakukan petunjuk itu dalam semedinya. Akhirnya terciptalah sebuah mantra dan sebotol ramuan minyak yang konon kabarnya tak pernah bisa habis. Pandrita ini khusus menciptakan ilmu jala rambang sebagai bentuk pengabdiannya pada raja yang berkuasa waktu itu. Meskipun tidak ada informasi yang jelas pada masa pemerintahan Raja Bantaeng keberapa tepatnya.
Dia menciptakan ilmu ini untuk membantu Raja Bantaeng dalam meyakinkan rakyatnya agar mereka percaya akan kepemimpinannya. Jala Rambang mampu membuat orang yang memakainya lebih percaya diri karena merasa semua yang melihatnya terkagum-kagum padanya. Bahkan ia bebas untuk memilih siapa saja yang diinginkannya karena ilmu Jala Rambang mampu mempengaruhi siapa saja yang melihat orang yang membaca mantranya dan memakai minyaknya. Konon kabarnya, jika seorang Raja Bantaeng menginginkan seorang wanita sebagai pendampingnya atas persetujuan perangkat adat 12, maka pihak wanita tersebut tidak bisa menolak akan keinginan itu, karena ini menyangkut harga diri kerajaan Bantaeng saat itu, dan akan mempengaruhi kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinannya dalam kerajaan. Nah, Jala Rambang ini dipersiapkan untuk mengantisipasi penolakan dari pihak wanita tadi. Seiring waktu terputar-putar, ilmu Jala Rambang ini akhirnya dipersiapkan untuk keluarga kerajaan Bantaeng juga, karena keluarga kerajaan sangat mempengaruhi kredibilitas kepemimpinan seorang Raja Bantaeng. Akhirnya, tanpa disadari, ilmu Jala Rambang ini meluas dan disalahgunakan oleh segelintir orang. Ada yang akhirnya menjualnya kepada orang yang berasal dari luar lingkup keluarga kerajaan Bantaeng. Maka dari itu, ilmu Jala Rambang semakin terkenal kesaktiannya kala itu, namun tidak sesakral ketika ilmu itu hanya diperuntukkan kepada Raja Bantaeng. Karena minyak yang diramu oleh sang pandrita melalui proses semedi panjangnya itu memang hanya dikhususkan untuk sang raja. Dan konon kabarnya minyak itu masih ada sampai sekarang, namun entah di mana letaknya karena semua yang menyangkut ilmu ini adalah hal yang sangat sakral dan bersifat rahasia. Singkat cerita, seiring dengan masuknya agama Islam ke Kabupaten Bantaeng oleh seorang raja dari Bone yang diusir dari kerajaannya karena ia telah memeluk agama Islam yang bernama Latenri Rua, maka ketenaran ilmu Jala Rambang ini semakin memudar karena ilmu ini terkesan mistik dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah diatur dalam agama Islam. Namun meskipun demikian, sejarah Jala Rambang ini tetap abadi dan merupakan suatu kebanggaan masyarakat Bantaeng sampai saat ini. Bahkan, istilah Jala Rambang ini sudah menjadi identitas Kabupaten Bantaeng di mata daerah-daerah lain, karena sebagian besar masyarakat Bantaeng masih sangat menjaga adat istiadat dan budaya para leluhurnya. Semoga Jala Rambang akan tetap utuh sebagai ciri khas masyarakat Bantaeng, meskipun keberadaan ilmu Jala Rambang hanya tinggal cerita masa lalu belaka. Terutama buat Anda yang masih selalu pakai nama Jala Rambang di akun Facebook atau Instagramnya. Pertahankan itu sebagai ciri khasnya orang Bantaeng. Oke cuy, terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekeliruan dalam pengucapan. Wassalam.